Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala alaihi salatu wassalam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Para majelis guru, satu persatu tidak sesebutkan namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Seluruh wali santri yang hadir, bapak dan ibu, para tokoh masyarakat, seluruh santri, putra dan putri, anak-anakku sekalian, yang mudah-mudahan semua kita selalu dalam lindungan, ridho, rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena acara ini adalah acara pengajian, ya, pengajian dan silaturahim bulanan, maka biasa sekarang kita isi acara terakhir yaitu pengajian. Tema yang akan kita berbagi dalam waktu yang sangat terbatas ini adalah di antara penghalang diijabahnya doa. Sekali lagi, di antara penghalang diijabahnya doa. Kita tahu di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah katakan, wa idza sa'alaka ibadi anni, hai Muhammad, seandainya atau jika hamba-hambaku bertanya kepadamu, wa idza sa'alaka ibadi anni, tentangku, maka kata Allah kepada Nabi Muhammad, fa inni qarib, jawablah bahwa aku ini adalah dekat. Bahkan ujibu da'watad da'i, aku akan jawab, aku akan ijabah, aku akan berikan, kata Allah, ujibu da'watad da'i idza da'ani, segala permohonan, doa dan permintaan hamba-hambaku tersebut apabila hamba-hamba itu memang berdoa dan memohon kepadaku. Tapi ayat ini belum titik. Nah, ini yang jarang dipahami, yaitu fal yastajibu li wal yu'minu bi. Semua anak-anak santri, ya, dari kelas 7 sampai kelas 12, ya, ini kalian harus yakin, dan kalian harus banyak berdoa. Tidak cukup cuman belajar. Dalam kuliah subuh Jumat hari Jumat pagi kemarin Abi sudah jelaskan bahwa dunia pesantren itu ada dua hal, bukan hanya dunia intelektual, bukan hanya belajar ilmu, tapi yang penting juga, yang tidak kalah penting juga di dalam dunia pesantren itu apa yang disebut dengan dunia spiritual, yaitu bagaimana kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mumpung anak-anakku kalian di pesantren, ada satu hadis yang kalian belajar di kelas 1 sanawiyah, saya yakin, Abi yakin kalian hafal hadis ini, yaitu apa kata Rasul? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja
fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Rawahu Tirmidzi. Rasul mengatakan man kharaja fi talabil ilmi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat untuk menuntut ilmu, seperti kalian anak-anakku sekalian. Itu sebetulnya Rasul bilang man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah. Selama dia berada di tempat dia menuntut ilmu seperti kalian di pesantren 24 jam, Rasul bilang fahuwa fi sabilillah. Itu seperti dia sedang berada di jalan Allah. Itu seperti dia sedang berjihad di jalan Allah. Dan salah satu orang yang dekat dengan Allah adalah orang yang sedang berada di jalan Allah seperti kalian. Alhamdulillah. Jadi kalian anak-anakku, kalian ini orang-orang pilihan dari Allah. Dan orang-orang tua kalian di rumah yang membiayai kalian itu berbahagia karena anaknya sedang berada di jalan Allah. Dan orang yang sedang berada di jalan Allah 24 jam itu bukan orang-orang sembarangan, tapi orang-orang pilihan dari Allah. Dan dia dalam kondisi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fahimtum? Disinilah anak-anakku sekalian, manfaatkan waktu kalian yang Rasul bilang sedang berada di jalan Allah ini dengan sebaik-baiknya. Manfaatkan semaksimal mungkin untuk thalabul ilmi, untuk belajar menuntut ilmu. Dan manfaatkan sebaik-baiknya untuk taqarrub, selalu dekat kepada Allah, untuk selalu memohon kepada Allah. Berdoa dah untuk kebaikan masa depan diri kalian. Halo. Berdoalah untuk kebaikan masa depan diri kalian. Berdoalah untuk kebaikan ibu bapak dan orang tua dan keluarga kalian. Doakan juga guru-guru kalian. Doakan juga pondok pesantren ini. Abi yakin di antara kalian, Abi yakin pasti ada yang diijabah dan dijawab oleh Allah doanya. Insya Allah. Siapa itu orang-orang yang diijabah doanya oleh Allah? Salah satunya orang yang sedang berada di jalan Allah. Orang yang sedang berada di jalan Allah itu siapa? Satu saja di antaranya orang yang sedang menuntut terutama ilmunya Allah. Maka bahagialah Bapak Ibu, putra putri Bapak sedang berada di jalan Allah, yang mana sedang dekat-dekatnya kepada Allah. Maka anak-anakku sekalian, jangan lupa selalu doakan ibu bapak kalian, selalu doakan guru-guru dan pesantren ini, dan juga yang tidak kalah penting, selalu berdoa untuk kebaikan masa depan kalian. Amin ya robbal alamin. Amin ya robbal alamin. Itu satu. Nah, kemudian dalam surat Al-Baqarah ayat 186 itu Allah bilang, kalau ingin doa diijabah dan tidak ditolak oleh Allah, kalau ingin permohonan kita dijawab oleh Allah dan tidak ditolak oleh Allah, syarat utamanya secara garis besar dalam ayat ini Allah katakan falyastajibu li wal yu'minu bi. Apa syaratnya? Apa? Falyastajibu li wal yu'minu bi. Itu syarat mutlak secara garis besar kalau ingin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya.
Halo, jangan ngobrol, ngaji. Ya. Kalau ingin doa kita dijabah oleh Allah, syaratnya apa? Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Artinya apa? Fal yastajibu li, wahai hamba-hambaku, siapapun kalian, dimanapun kalian, kalau ingin doa kalian aku ijabah, kata Allah, pertama kali syarat secara garis besar dan secara mutlak, maka kalian hai hamba-hambaku yang memohon kepadaku itu, falyastajibu li, laksanakan, kerjakan segala apa yang aku perintahkan. Otomatis kalau Allah nyuruh kita untuk melakukan segala yang diperintahkannya, otomatis segala apapun yang dilarang kita tinggalkan. Sekali lagi, kalau Allah nyuruh kita untuk melakukan segala apapun yang diperintahkannya, otomatis segala apapun yang dilarang kita tinggalkan. Halo, Abi boleh tanya enggak? Boleh tanya enggak? Oke. Yang diperintahkan oleh Allah, kita melakukan perbuatan yang halal, memakan makanan yang halal, memakai pakaian yang halal, atau memakan makanan yang haram-haram. Yang mana yang diperintahkan? Yang mana yang diperintahkan? Yang halal. Bahkan dilarang untuk kita melakukan yang haram. Dalam satu hadis sahih, ini perlu Abi sampaikan, dengerin. Kalian juga sebagai santri harus tahu. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, dan ada hadis ini dalam kitab hadis Arba'in Nawawi yang kalian belajar, yaitu hadis yang ke-10. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, dan karena Allah itu adalah Tuhan yang maha baik, la yaqbalu illa thayyibah, Allah itu tidak akan pernah menerima dari hambanya kecuali yang baik-baik. Nah, Al-Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, apa sih tanda sesuatu itu baik dan positif menurut syariat? Jawabannya adalah minimal sesuatu yang halal menurut hukum syariat. Halo, Abi tanya, apa sih sesuatu yang baik dan positif menurut Allah? Sesuatu yang baik dan positif menurut Allah, minimal yang hukumnya halal menurut syariat. Nah, hadis ini cukup panjang, di akhirnya ditutup begini. Alhamdulillah Habib hafal hadis ini. Ditutup oleh Rasulullah dengan hadis begini. Tsumma dzakara ar-rajula yutilus safara as'asa wa akbar yamuddu yadayhi ilas sama, ya Rabb ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa guziya bil haram, fa anna yustajabu lahu. Dalam akhir hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, Rasul mengatakan dalam akhir hadis ini, summa dzakara rajula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang seseorang yutilus safaro, dalam perjalanan yang cukup jauh, yang cukup panjang perjalanannya dalam keadaan musafir, as'asa wa akbar, karena dalam perjalanan dan musafir yang begitu jauh sehingga tampilannya pun rambutnya seakan-akan kusut, bahkan akbaro, bajunya pun kelihatan sudah mulai berdebu, dan kalau kata sekarang sudah mulai kelihatan lusuh. Tapi walaupun orang itu dalam kondisi seperti itu, apa kata Rasul? Yamuddu yadaihi ilas sama. Dengarkan.
Yamuddu yadaihi ilas sama, dia tengadahkan dan angkat kedua tangannya ke langit sambil berdoa, ya Rabb, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dengan khusyuk bahkan sampai meneteskan air matanya. Jadi kalau ada yang bertanya apa dalil berdoa itu harus angkat kedua tangan, nah ini hadis ini Rasul mengatakan yamuddu yadaihi ilas sama. Karena sekarang ada ajaran katanya doa itu nggak ada contohnya dari Nabi angkat tangan nunjuk begini, katanya. Gimana ceritanya? Doa itu angkat kedua tangan, ini dalilnya hadis sahih. Yamuddu yadaihi ilas sama, tengadahkan kedua tangan ke langit, bahkan sambil khusyuk meneteskan air matanya dalam berdoa. Dengarkan, dalam perjalanan yang cukup panjang dia tetap beribadah dan dia berdoa kepada Allah. Tapi apa kata Rasul? Ini perlu saya sampaikan kepada bapak dan ibu. Sekali lagi, dengerin. Ini perlu saya sampaikan kepada bapak dan ibu, mudah-mudahan juga kepada guru-guru, dan mudah-mudahan saya bukan hanya pandai berbicara namun juga mampu mengamalkannya. Apa kata Rasul? Yamuddu yadaihi ilas sama, ya Rabb, ya Rabb, wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram. Iya, orang ini walaupun dalam keadaan musafir, perjalanan yang cukup panjang, bahkan tetap beribadah dan berdoa kepada Allah dengan khusyuk sampai menengadahkan kedua tangannya, bahkan sampai mencucurkan air matanya dalam berdoa. Tapi sayang kata Rasul, wa mat'amuhu haram, makanan yang masuk ke perutnya selama ini makanan yang haram-haram. Wa malbasuhu haram, minuman yang masuk ke perutnya selama ini adalah minuman yang haram-haram. Wa malbasuhu haram, bahkan pakaian yang dipakai pun pakaian yang haram. Wa ghudhiya bil haram, orang ini kenyang setiap hari hanya makan yang haram-haram. Dengarkan, kalian kalau belajar ilmu usul fikih anak kelas 4 nanti sudah belajar insya Allah di semester kedua. Haram itu ada dua macam. Masih ingat haram itu ada berapa? Apa? Yang pertama haramun li zatihi, yang kedua, wih pinter, alhamdulillah anak ibu tahu. Alhamdulillah. Haramun li zatihi, haramun li ghairihi. Apa itu haramun li zatihi? Sesuatu yang haram, zatnya, bendanya, memang sesuatu itu aslinya adalah haram. Contoh yang haramun li zatihi, kalau makanan misalnya daging babi, itu haramun li zatihi. Minuman misalnya khamr, itu haramun li zatihi. Kalau perbuatan apa misalnya haramun li zatihi, mencuri, mengambil hak milik orang lain, itu sudah haramun li zatihi. Maaf, berzina itu sudah perbuatan yang haramun li zatihi. Menipu itu sudah haramun li zatihi. Tapi ada yang haram yang kedua, yang kedudukannya di hadapan Allah juga sama, yang disebut dengan haramun li ghairihi. Haramun li ghairihi. Alhamdulillah para santri bisa ngerti. Alhamdulillah. Apa itu haramun li ghairihi? Sesuatu yang secara kasat mata halal padahal dia haram. Kenapa? Karena ada sesuatu dari luar yang sudah menyatu, yang haram, yang nggak bisa dipisahkan dari dia. Nah, saya kasih contoh, misalnya sini air sini. Sat Komar ambil air satu. Atau siapa lagi? Satu aja satu. Ini saya kasih contoh, Pak. Ya, ini saya kasih contoh. Ini air mineral yang di depan saya, ya. Ini haramun li zatihi. Kenapa haramun li zatihi? Karena memang bendanya air mineral ini adalah halal. Ini bukan haramun li zatihi. Ini adalah halal.
Air mineral yang di depan saya ini, maaf saya koreksi, air mineral yang di depan saya ini adalah haramun, bukan haram ya, tapi halalun, barang yang halal. Barang yang halal karena dia air mineral, barang yang halal. Dan tidak haram li zatihi karena ini bukan babi, karena ini bukan khamr. Ini barang yang halal. Tetapi walaupun air ini air mineral, kalau didapatkan dengan cara mencuri atau didapatkan dengan cara membeli, tapi uang yang digunakan untuk membeli uang hasil nipu, uang hasil berdagang tidak jujur, uang hasil korupsi misalnya, walaupun yang diminum air mineral, maka air mineral ini walaupun secara kasat mata dialah halal, tapi kalau didapatkan dengan cara yang haram, dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah, dibeli dengan uang hasil nipu, dibeli dengan uang dagang tidak jujur, menipu pembeli, dibeli dengan uang hasil mencuri dan sebagainya, maka walaupun yang diminum adalah air mineral, maka air mineral ini namanya haramun li ghairihi. Paham Pak? Paham Bu? Paham? Oke, orang ini kata Rasul berdoa dengan khusyuk, menengadahkan tangannya ke langit, bahkan sampai mencucurkan air mata. Tapi sayang kata Rasul, perutnya kenyang dengan makanan-makanan yang haram-haram, baik haramun li zatihi maupun haramun li ghairihi. Dan dia kenyang dengan minum-minuman yang haram, baik haramun li zatihi maupun haramun li ghairihi. Dia pakaiannya pun banyak memakai pakaian yang haram-haram, bahkan wa ghudhiya bil haram, setiap hari dia kenyang dengan yang haram-haram. Maka apa kata Rasul? Fa anna yustajabu lahu, bagaimana doanya akan diijabah oleh Allah. Inilah salah satu penyebab kenapa doa kita ditolak oleh Allah. Saya berdoa udah banyak, saya udah menangis, sudah macam-macam dilakukan, tapi masih kok tetap doa saya nggak diijabah oleh Allah. Kenapa doa saya masih tidak dijawab oleh Allah? Bahkan bukannya dijawab oleh Allah, malah dapat musibah. Kenapa? Yuk kita introspeksi. Karena mungkin bisa jadi kita kenyang dengan yang haram-haram. Paham Bapak Ibu? Paham? Oke. Atau doanya rajin, usahanya rajin. Sekali lagi, doanya rajin, usahanya rajin, bahkan mungkin boleh dibilang usahanya sungguh-sungguh, apapun usaha sudah dilaksanakan, doanya pun sudah dipanjatkan, tapi kenapa masih tetap tidak ijabah oleh Allah? Salah satunya yang pertama tadi, karena banyak yang masuk ke perutnya yang haram-haram. Yang kedua, kerjaannya melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, yang diharamkan oleh Allah. Contoh, ya, doanya rajin, ibadahnya rajin, tapi durhaka kepada orang tua. Halo, doanya rajin tapi durhaka kepada orang tua, ngelawan sama orang tua. Doanya rajin tapi durhaka kepada mertua, durhaka kepada orang tua. Doanya rajin, sungguh-sungguh, tapi kurang ajar kepada gurunya. Doanya rajin, sungguh-sungguh, tapi kerjaannya nipu mulu, ngebohong mulu, mengambil hak milik orang lain. Ada nggak orang yang model begini? Ada nggak orang model begini? Inilah diantara penyebab kenapa doa tidak dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Faham?
Jadi apa doa penyebab doa tidak dijabah oleh Allah? Apa penyebab doa enggak dijabah oleh Allah? Yang pertama, makanan dan minuman dan hartanya adalah harta yang haram. Yang kedua, karena banyak durhaka kepada Allah, durhaka kepada orang tua, sering berbuat dosa dan maksiat. Jelas? Jelas? Atau berdoanya, maaf, tergesa-gesa. Allah dipaksa, bahkan diancam. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya Allah, pokoknya tahun ini saya harus nikah. Alhamdulillah Ustaz Yogi udah nikah, amin. Nih, Ustaz Sa'di mana nggak datang nih? Ustaz Sa'di juga alhamdulillah baru nikah, alhamdulillah. Siapa yang menyusul? Dah, sudah dengerin. Halo, dengerin. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apa kata Rasul? Yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjal. Insya Allah doa kalian akan diijabah oleh Allah dengan syarat tidak tergesa-gesa dan kagak maksain kepada Allah, apalagi sampai ngancem Allah. Ya ada ini, ya Allah saya udah tahajud rajin ya Allah, ya Allah saya puasa sunnah sudah rajin ya Allah, apapun yang kau perintahkan sudah aku lakukan ya Allah. Maka ya Allah saya meminta ini ya Allah, kalau enggak kau ijabah doa aku ini ya Allah, sudahlah saya tinggalkan sholat. Sudah ya Allah, saya enggak mau sholat tahajud lagi. Sudah ya Allah, saya enggak mau sholat sunnah lagi. Na'udzubillah min dzalik. Ya Allah, engkau suuzon banget, engkau enggak sayang banget sama saya ya Allah. Saya sudah banyak meminta, banyak berdoa, memohon, tapi kau enggak pernah ijabah doaku. Allah diancam. Ini salah satu membuat doa enggak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa itu harus apa? Harus khusyuk, harus rendah hati. Berdoa itu harus apa lagi? Hindarkan yang haram, hindarkan maksiat. Bagaimana doanya diijabah oleh Allah kalau orang tua ngelawan mulu? Ayo, ada enggak anak santri ini kalau sama orang tua ngelawan mulu, ada enggak? Jangan tinggalkan. Kalau selama ini ada, mudah-mudahan ditinggalkan. Oke, dengerin, sudah dengerin. Ada lagi yang membuat doa nggak dijabah oleh Allah, yaitu memutus silaturahim dan sering berbuat zalim. Dengerin, sering memutus silaturahim. Malahan ada satu hadis oleh Rasulullah SAW dinyatakan dalam satu hadis sahih Muslim, ma min muslim yad'u malam yada, ya, malam yada bi ismin au qati'ati rahimin. Doa seseorang itu akan diijabah oleh Allah selama dia tidak suka melakukan dosa dan tidak suka melakukan kezaliman dan tidak suka melakukan maksiat dan tidak suka melakukan apa yang disebut dengan memutus silaturahim. Kadang-kadang kalau ngambek, kadang-kadang ada anak sama bapaknya ngambek. Anak ngambek, ya. Halo, ada nggak anak ngambek sama bapaknya seminggu kagak diajak ngomong tuh bapak? Ini banyak mulu ini. Ada nggak suami istri lagi marah sama istrinya atau lagi kesel sama suaminya? Dengerin. Suami istri lagi marah, lagi nggak suka, lagi nggak ngambek sama suaminya.
istrinya nggak ngajak ngomong suaminya 2 minggu. Suami lagi kesel sama istrinya nggak diajak ngomong sebulan, ada nggak? Bahkan ada kadang-kadang nggak setuju dengan apa yang dilakukan oleh orang tuanya, dia putus silaturahim dengan orang tuanya bahkan dijelek-jelekkan. Inilah yang membuat bisa jadi rezeki kita ditutup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, paham? Nah, mudah-mudahan sampai di sini dulu, udah 11:30. Nanti ada waktunya kita lanjutkan lagi. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan sisa usia kita betul-betul mudah-mudahan diberikan rahmat, ridho dan keberkahannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, bagi bapak dan ibu yang ingin berkorban, silahkan di pesantren. Insya Allah anak bapak dan ibu yang menikmati dagingnya. Insya Allah. Hari ini baru 4 orang ya liba dengan saya yang berkorban ini. Kalau bisa minimal kita dapat 2 sapi, Pak. Ya, silahkan. Ya. Yang pertama, yang kedua, dengerin. Sampai saat ini tolong, kami masih menerima pendaftaran santri baru. Mungkin ada bapak, ibu, adiknya atau kakaknya yang ingin masuk pesantren, silahkan segera. Atau ada keluarga, ada tetangga, ada teman atau siapapun, silahkan arahkan untuk masuk ke pondok pesantren Nurul Ilmi. Kita masih membuka pendaftaran. Tolong sekali lagi, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sekali lagi dimudahkan dan dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rezeki kita semua. Maaf lahir dan batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.